Yang terbaru itu malah fatwa haram vape. Di vape itu juga diharamin. Nah, yang sebelumnya itu rokok, kretek. Tapi kita harus ingat bahwa itu fatwa ya. Fatwa itu statusnya bersifat opini. Meskipun fatwa di beberapa kondisi itu dianggap semacam kayak nilai tersendiri. Makanya kalau sekarang itu kalau rapat di Muhammadiyah itu yang para perokok itu mau nggak mau harus menyesuaikan diri. Meskipun itu di luar ruangan ya. Kalau di dalam ruangan pasti nggak boleh karena faktor kesehatan dan sebagainya. Ya di luar ruangan sih sebenarnya sama juga. Kalau merokok pun akhirnya sembunyi-sembunyi kan. Tapi kan tidak mengurangi jumlah sebenarnya. Apalagi yang AMM kan, anak-anak muda itu. Wah, itu sampai asap kereta berjalan ya. Jadi hampir setiap ngopi itu selalu ada rokoknya. Jadi fatwa itu sebenarnya nggak, sifatnya adalah opini ya. Opini itu nggak mengikat sih. Boleh dilaksanakan, boleh tidak. Karena fatwa itu kan hasil kajiannya majelis tarjih kan. Iya. Nah, sementara kan majelis tarjih sendiri juga mengatakan, loh kami kan diberi wewenang atau otoritas untuk membuat itu. Jadi kalau kami bikin fatwa terus tidak diindahkan, terus untuk apa kami bikin itu kan? Ada juga yang majelis tarjih yang bilang seperti itu. Jadi ketika itu mengikat, ketika sudah jadi putusan organisasi, Iya. putusan tarjih sama fatwa tarjih itu beda loh. Fatwa tarjih itu setelah dikaji ini muncullah hukum. Setelah muncul hukum diputuskanlah sebagai putusan tarjih. Yang putusan tarjih itu yang memutuskan adalah ketua umum atau pimpinan Muhammadiyah. Dan putusan itu mengikat. Jadi mau nggak mau harus dijalankan. Jadi termasuk ini ya. Yang salah satu yang jadi putusan itu adalah negara Pancasila. Dasar Pancasila itu sudah jadi putusan. Jadi kalau ada kader Muhammadiyah yang masih setuju dengan khilafah, ya itu nggak boleh sebenarnya. Jadi kalau orang terbiasa merokok terus tiba-tiba dia berhenti, biasanya ada yang namanya post adiksi. Jadi itu malah cenderung cemas, stres dan cutel lah pikiran, bahasa Indonesianya ya. Jadi emang nggak gampang juga loh berhenti merokok itu, butuh suatu treatment atau perubahan hidup yang cukup kompleks. Setelah ada fatwa itu kan kemudian jadi kayak semacam bahkan yang di luar Muhammadiyah itu menganggap benar-benar udah mengharamkan gitu. Padahal kan itu fatwa itu ya boleh dilakukan, boleh enggak kan, itu pendapatnya aja. Dan itu jadi semacam diskriminasi kalau terus-terusan begini kan. Anda kan Muhammadiyah, kenapa Anda kok masih merokokan gitu. Itu nggak sehat loh sebenarnya secara organisasi. Artinya kita harus memposisikan atau melihat posisi fatwa itu kayak apa sih dalam organisasi ya, supaya itu tidak menjadi penghakiman nantinya. Nah, tapi bukan berarti kita menyarankan merokok ya. Aku juga nggak merokok, dan bagiku dengan tidak merokok itu sangat hemat. Hemat dari sisi materi mungkin ya. Yang kedua hemat karena kita nggak perlu kepikiran untuk beli rokok. Coba bayangin kalau kamu merokok terus rokokmu habis, itu bingung loh. Mau beli rokok kayak aku atau temen atau pokoknya harus tetap ada rokok. Nah kalau kita kan santai ya. Ngopi paling juga enggak setiap jam kan. Kalau ngerokok kayaknya setiap jam kan. Ngopi paling sekali lah atau 2 kali paling enggak sehari. Jadi itulah posisi fatwa. Dan saya pernah ketika di Komisariat itu pernah juga membahas ini tahun 2010, udah lama banget waktu itu, tentang fatwa haram. Jadi sejauh fatwa itu yang pada akhirnya hanya jadi semacam panduan etis ya, bukan sesuatu yang mengikat kayak gitu. Cenderung membuat Muhammadiyah terkesan lebih kaku nggak sih, Mas? Iya, karena ya tadi kan nggak bisa membedakan antara putusan tarjih sama fatwa tarjih kan. Itu kan 2 hal yang berbeda. Dan kemungkinan fatwa haram merokok naik jadi putusan itu kecil banget. Karena itu ranahnya adalah ranah privat. Bukan ya, merokok itu ranah privat, meskipun ya kalau ada orang merokok kita juga dapat asapnya, tapi kan itu kan aspek privat sebenarnya.